ini adalah hidup baru, saudara. Hidup yang baru itu adalah hidup yang selalu ada satu pembentukan, ya, bukan hidup yang disulap, tetapi hidup yang selalu dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan rancangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan punya kuasa atas kehidupannya. Kami percaya Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita semua. Rancangan Tuhan itu indah pada waktunya, dan Tuhan akan berkuasa atas pribadi kami. Dan kami tahu bahwa rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lewati semuanya, bahwa rancangan yang Tuhan berikan itu adalah sumber kehidupan. Dan rancangan yang Tuhan tanamkan itu adalah sumber kehidupan. Dan hidup yang selalu diperbarui adalah hidup yang selalu berkenan di hadapan Tuhan. Dan itulah yang membuat rancangan itu lebih indah. Tidak bisa masuk, ya, tidak bisa masuk di sini, tidak bisa masuk. Jadi kita tahu bahwa segala sesuatu yang Tuhan tanamkan dalam hidup kita adalah sumber kehidupan bagi kita. Roh kita, jiwa kita, dan tubuh kita adalah bagian yang hidup. Dan rencana Tuhan itu selalu ya dan amin bagi kita semua. Saudara, langkah untuk kita tahu masa ke depan, ya, di mana perjalanan kita sebagai orang-orang pilihan Allah itu adalah bagian dari kehidupan, bagian dari kehidupan kita. Kalau kita ke masa depan kita tidak tahu bagaimana rancangan itu di tengah-tengah kita, maka kita ini akan meraba-raba. Ya. Kalau kita tidak tahu masa depan kita bersama Tuhan, kita tidak merasa serak. Tahu serak ya? Tidak serak itu adalah ada keraguan. Ada sesuatu pertanyaan besar, adakah aku tahun yang baru ini betul-betul ke depan ini betul-betul ada gitu. Yang saya tahu adalah kalau kita menjadi milik Tuhan, maka kita harus belajar untuk mengalir. Kalau kita menjadi milik Tuhan, kita harus belajar untuk memahami semua perintah Tuhan, di mana perintah Tuhan itu memiliki sesuatu janji yang indah, di mana proses itu akan menjadi nyata di tengah-tengah kita. Jadi kalau orang pilihan Allah itu adalah orang-orang yang betul-betul berserah kepada Tuhan. Hidup dan mati adalah milik Tuhan. Jadi kalau sekarang posisi saudara itu banyak masalah dalam dunia ini, banyak masalah yang bertubi-tubi dalam hidup kita, baik itu keuangan, warga. Saya seringkali katakan bahwa kalau kita hidup dengan perjalanan hidup kita itu memiliki hambatan tentang keuangan. Marilah kita mengerti bahwa sesungguhnya hidup yang sesungguhnya itu adalah berserah, mengangkat pribadi kita bersama dengan Tuhan, mengangkat langkah kita untuk melewati hari-hari itu bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita belajar seperti Musa, belajar seperti Daud, belajar seperti Esther, belajar juga seperti murid-murid Tuhan Yesus yang mengalami banyak problema di situ. Dia sudah melihat perjalanan Tuhan Yesus. Pada waktu itu dia juga diajarkan Tuhan untuk saling mendoakan. Tetapi yang didoakan itu orang bilang kasarannya tidak mempan. Kita belajar untuk sungguh-sungguh untuk mau untuk mengerti sesungguhnya itu. Tetapi yang kita lihat itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sehingga murid Tuhan Yesus waktu itu berontak sama gurunya atau Tuhan. Guru, mengapa saya berdoa kok tidak nyambung doanya? Gitu ya. Mengapa saya berdoa kok berbeda sekali dengan guru? Padahal di hadapan Allah semuanya itu sama. Ketika kita punya iman sebiji sesawi, Allah hanya melihat kesetiaan kita. Allah hanya melihat pengorbanan kita. Dalam perjalanan ini banyak sekali liku-liku yang membuat persoalan ini menjadi nyata di tengah-tengah kita. Kenapa? Karena hal ini akan mengangkat kita untuk maju ke depan, karena kita melewati proses. Tetapi murid Tuhan Yesus banyak sekali memberontak di situ. Banyak pemberontakan yang dihadapinya, sehingga dalam perjalanannya itu dia seperti pohon yang tumbuh subur, tapi dia tidak berbuah. Kenapa? Karena tidak ada persiapan untuk hidup. Jadi kalau orang yang menjadi milik Tuhan, itu harus belajar untuk mempersiapkan hidup. Mungkin kali ini kita mengalami suatu kehidupan yang unfound, dalam arti sudah salah langkah.
Mungkin juga dalam proses ini kita seringkali menghadapi persoalan ini, banyak perkara yang membuat kekacauan di dalam pribadi kita sendiri. Itu akan terjadi. Kenapa? Karena kita manusia. Sering dalam pemikiran kita ini, nanti ini begini aja enaknya. Ya, kita bukan merancang, tapi kita memikirkan bahwa lebih baik ini tak gini, ternyata belum. Apa yang kita perbuat itu ternyata tidak sesuai, sehingga kita akan berpikir dan banyak sekali melamunnya. Itu akan terjadi. Kenapa? Karena saya juga mengalaminya, saudara. Pada saat kehidupan saya itu menghadapi semua kenyataan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, saya tidak pernah absen di gereja. Renungkan itu. Saya tidak pernah absen ke gereja. Selalu setia, selalu melayani. Dari pagi sampai tengah sore mau berangkat itu saya mandi-mandi berangkat lagi. Sehingga orang tua saya berkata, lebih baik kamu kamu pendeta daripada kamu kok kayak gini, kok jadi malas kamu. Padahal saya memikirkan, saya tidak malas. Kalau saya sebagai orang yang pemberontak, pasti saya marah dengan orang tua. Saya tidak malas loh. Bangun saya jam 3. Saya ngepel, nyapu, masak semua sudah tahu matang. Mama bangun sudah matang. Kalau saya mau. Saya sebagai kakak sudah tak pelajari semua. Adik-adikku tak ajarin semua. Sudah oke. Gak ada masalah. Cuma saya tidak bekerja karena saya masih SMP. Seharusnya kan saya tidak bekerja, kan saya sudah kerjakan semua tanggung jawab saya di rumah dan di dalam pekerjaan. Karena saya merasa saya adalah kakak nomor 1. Tapi apa yang kita hadapi itu tidak sesuai, saudara. Sehingga kita ininya marah, ininya jengkel, ininya ininya itu protes sama Tuhan. Kenapa kok bisa sampai kayak gini? Kadang martabat kita aja, saudara, disenggol dikit aja, karep-karepmu wis urus sama dia, kamu nggak mau kok diurus. Itu akan terjadi, saudara, karena saya sudah mengalami. Ketika saya dikacaukan dengan banyak masalah gosip di luar maupun saudara, dan saya merasa bahwa saya tidak punya hutang, dan itu urusan orang tua, tetapi dalam pribadi saya merasa bahwa muka saya ini sudah coreng-coreng. Dan pada saat proses dalam kehidupan rumah tangga seperti itu, saya melihat pertengkaran demi pertengkaran terjadi gara-gara uang. Jadi dari situlah saya punya komitmen bahwa saya tidak mau melakukan kesalahan yang kedua kali yang lebih anfal dari orang tua saya. Itu pikiran saya. Tapi saya sudah lakukan semua itu. Tapi kok tetap masalah ini bertubi-tubi. Bahkan perpisahan akan terjadi, sehingga saya sampai sakit koma itu. Jadi dalam kondisi yang baik-baik, iblis tidak ingin kita baik-baik. Dia ingin menyinggung perasaan kita, dia ingin sakiti kita, dia ingin kita ini kecewa. Karena itu kita belajar untuk rendah hati. Orang yang belajar rendah hati itu seperti keset. Saya tahu keset. Tidak ada harganya. Di tahun 2020, mari kita belajar merendahkan hati. Bukan berarti kita kayak keset, wah aku utang tak kasih, aku utang tak kasih. Terus kamu lagi pakai apa? Kita bukan utang, kita bukan orang-orang yang asal gitu aja, tapi kita ini adalah benih yang hidup. Allah menciptakan kita serupa dengannya. Berarti kita punya hikmat penyertaan Tuhan dengan luar biasa. Sehingga apa yang kita lalui ini adalah kehendak Tuhan. Tapi seringkali kesalahan itu terulang dan terulang. Itulah saya. Kecerobohan manusia itu seringkali kita menanggapi. Kenapa kita ceroboh? Karena kita menanggapi sesuatu yang membuat kita ini jengkel, yang membuat kita ini sakit hati. Tapi sesungguhnya dalam proses itu, saudara, kita butuh waktu untuk betul-betul aku tidak ngerti wis tak serama sama Tuhan. Itu tidak ada, saudara. Yang ada adalah amarah, emosi, kejengkelan, dan bertubi-tubi. Hal itu membuat kita kecewa. Kenapa? Karena dalam proses kita seringkali kita hadapi perkara itu. Ketika semuanya saya sudah lakukan semuanya, ternyata tambah tidak baik.
Sehingga saya menjadi seakan-akan saya ini sendiri berdiri, sendiri berjalan, sendiri dalam menghadapi semua kenyataan itu. Tapi saya hadapi. Dengan menghadapi itu bukan karena saya baik, saya melihat kejadian demi kejadian. Maria, pada waktu itu kan Natal, saudara. Saya betul-betul Natal itu ada sesuatu yang membuat saya itu luka batin parah. Kenapa? Karena saya merasa adik-adik saya tidak bisa pergi, semua tidak pergi, saya sendiri yang ada di dalam Natalan itu. Kenapa? Karena adik saya kecewa, semua kecewa, mama kecewa, jadi saya sendiri di situ. Dan pada saat itulah Tuhan membuka semuanya. Maria itu saudara, orang biasa, orang yang tidak pintar, orang tidak dapat penglihatan apapun, tetapi dia hanya satu, setia kepada Allah. Sehingga datanglah malaikat itu dan berkata, "Hei Maria, jangan kamu takut, masuk. Jangan kamu takut, segala sesuatu itu butuh waktu untuk perjalanan, butuh waktu untuk jalan, butuh waktu untuk ada satu perubahan. Allah menginginkan Gunema menurunkan Roh Kudus, Roh Allah masuk di dalam rahim." Maria isa apa? Ya wes, diserahno. Ya udah, aku serahno sama Engkau ya Allah, aku pasrah. Saat itu dia pacaran, saudara. Dengan kondisi pacaran, Yusuf pun juga pada waktu itu juga setia pada Tuhan. Dia berdoa, menyembah. Tapi Yusuf pun juga karena dia setia, dia didatangi malaikat. Dia peka dan dia berkata, malaikat itu jangan takut. Ini Maria tuh mengandung bukan karena hubungan apapun, tetapi itu karena Roh Allah bekerja di atas rahimnya, sehingga dia hamil. Dari situlah Yusuf mulai lega dan mulai percaya semuanya pada Allah. Kalau Yusuf tidak percaya sama Allah, saudara, bagaimana dia punya masa depan yang baik? Yusuf percaya kepada Allah. Jadi tahun 2020 itu Allah memberikan ilham pada setiap manusia. Dan ilham itu hikmat yang dari surga, bukan dari manusia, bukan pakai kekuatan manusia. Dia akan turun dan dia akan bicara pada kita. Dan bicaranya itu bukan, "Hei kamu, kamu apa?" Enggak. Tapi Roh itu menuntun kita menuju kebesaran Allah. Contoh aja, contoh saudara. Ketika kita punya masalah, dia telepon tiba-tiba, "Bu, saya itu kemarin itu bermimpi. Ya. Mimpi saya itu dikejar sama anjing. Anjing itu seperti anjing yang kerasuan gitu. Dia pengen membunuh saya. Akhirnya saya itu lari," katanya. "Saya lari, saya naik pohon. Tapi kok ya pohon itu dikerawusi gitu, digerawuk-gerawuk gitu, dicengkram-cengkram gitu. Kok ya roboh. Akhirnya saya pergi ke suatu tempat, saya nggak tahu kalau itu kayak kali atau laut. Pokoknya saya nyebrang aja. Kok juga terus ngikuti saya. Sampai saya ada di lorong-lorong, itu tetap ngikuti saya. Akhirnya saya sudah pasrah. Wes tak serana, wes aku hidup mati di dalam tangan Tuhan." Langsung dia sadar, apa itu arti mimpinya. Ya sudah, kita berdoa aja. Karena saya bukan peramal, saya juga bukan guamya, bukan sesuatu yang sakti. Doa, puasa 1 hari, 2 hari, 3 hari tidak jawab, 12 hari dijawab oleh Tuhan. Kamu tahu, anjing itu adalah masalahmu. Selalu mengejar kamu kemanapun kamu pergi. Mengapa dia ingin menggigit? Karena iblis ingin menangkap kamu. Dan ketika kamu memanggil Allah, berserah, kamu pikirkan mati di dalam tangan Tuhan. Nah, saat itulah Roh Allah bekerja. Jadi hidupmu banyak masalah. Dia ketawa, "Ngenyek." Kalau saya bilang, "Ngenyek kamu ya, awas kamu, lihatin omonganku." Enggak, saya enggak ngomong, saya manusia. Saya bilang saya hanya manusia. Saya ini hanya hamba Tuhan. Jadi kalau kamu tanya, puasa 12 hari dijawab, tak serano sama Tuhan, itu jawaban itu adalah milik Tuhan dan milikmu. Jadi aku tidak berhak atas apapun kejadian itu. Ya wes lah, selamat-selamat ya, tidak apa-apa. Itu sudah. Pulang dia ketawa-ketawa. Pokoknya dia kayak nggak percaya gitu.
Tapi saya juga tidak masuk buku, maksudnya saya tidak akan memikirkan kenapa orang itu sampai nggak percaya, kenapa? Enggak, sudah, itu urusan dia, itu urusannya Tuhan. Pokoknya saya sudah sampaikan. Begitu saya sampaikan, saudara, dia berjalan seperti pohon yang hidup, saudara, yang tumbuh kelihatan orang tuh, wah hebat. Begitu pohon itu tumbuh, saudara, begitu kita selidiki, kita lihat lebih dalam lagi, apa yang terjadi? Tidak berbuah. Karena tidak berbuah, maka pohon itu akan berat sendiri. Kenapa? Karena ini waktunya dia berbuah, tapi tidak berbuah. Hingga akhirnya pohon ini sudah mulai jenuh kasarannya, mulai rapuh dan akhirnya mati, kan gitu intinya. Tetapi dia tidak merasa bahwa hidupnya dia sudah mulai berkurang. Kenapa? Karena dalam pribadi dia mengandalkan kekuatan dia, pakai otak, pakai logika, pakai pikiran, pakai kekuatan, semua dirahkan semua. Memang jadi, apa gunanya kekayaan, apa gunanya derajat, pangkat, dan segala sesuatu. Begitu iblis ambil, habis. Kenapa? Karena kita tidak diikat. Karena iblis tidak diikat sama Tuhan. Berkat itu turun tapi habis-habis. Dari situlah orang itu mulai menyadari, kok menurun. Tapi karena dia punya teman yang banyak, hingga dia tidak terbawa oleh perkataan yang Tuhan sudah berikan pesan itu, tapi dia terus melanggar. Lama-lama, akhirnya apa? Anaknya sakit, istrinya sakit, semua ditimpa masalah semua, sampai pabrik. Barulah dia cari saya masih di Jakarta. Jadi pulang jam 2 fajar dia tunggu saya di rumah saya, jam 2 fajar. Sampai orang bilang pembantu ini orang begitu uletnya nyari ibu, tolong Bu, kasihan dia nangis-nangis udah punya uang duit. Dia peluk saya dan nangis dan dia bilang, apakah aku ini kualat sama Tuhan? Maksudnya, karena aku dulu nggak percaya sama kamu. Jadi sekarang Tuhan tuh lagi mengutuk aku. Loh, memangnya kalau kamu nggak percaya Tuhan terus marah dan mengutuk kamu? Adakah firman Tuhan seperti itu? Ya nggak ada. Sehingga itu kalau pergi ke dukun kemana-kemana itu baru ada kutuk. Nah kalau gitu kenapa kamu percaya hal-hal seperti itu? Ya aku hanya mikir aja, itu kan perasaanmu, pikiranmu. Sekarang mau apa? Ya saya ini capek, saya ini sebetulnya ngantuk tapi saya tidak bisa tidur. Tolong temani saya untuk berdoa, sampaikan pada Tuhan, minta maaf saya karena saya kurang percaya sama kamu. Salah loh. Kalau kamu percaya sama aku itu tidak baik karena aku manusia. Tapi kalau kamu percaya sama Tuhan, Tuhan yang bicara lewat lidah bibir siapapun. Akhirnya dia berdoa, kita berdoa menyembah sudah sampai pukul 4:30. Jadi bayangin, dari jam 2 kita tuh nyembah sampai 4:30. Akhirnya hadirat Tuhan turun, waktu kan di Jombang, hadirat turun, malaikat banyak pelaksanaan, dan satu malaikat mendekati dia dan dia menepuk baunya. Bangkit kamu. Berulang kali ditepuk. Kamu selalu mengacaukan keadaanmu sendiri. Berapa kali aku menegur kamu lewat orang-orang. Dia bingung, orang-orang mana? Tuhan tuh tahu isi hati kita ketika kamu tidak percaya. Buka semua. Seperti layar lebar itu sudah dibuka. Pertama-tama anakmu mengingatkan kamu. Benar. Anak yang masih 8-7 tahun itu. Suatu ketika dia berkata, Mama, aku mimpi ketemu sama malaikat. Dan malaikat itu bilang sama aku, kamu harus banyak berdoa. Papa mamamu suruh berdoa ya. Anak itu ngangguk-ngangguk, ya nanti tak sampai nol. Tapi tidak didengar. Hingga malamnya dia bertemu lagi dengan malaikat dan dia berkata, Tuhan ampunilah papa mamaku karena papa mamaku sibuk sekali. Dari situlah kamu sudah ditegur. Anakmu mendoakan kamu. Kalau enggak anakmu mendoakan kamu, kamu pasti masalahmu sudah berat dulu. Itu pertama. Kedua, Tuhan buka lagi.
Ingat kamu ada seorang datang tiba-tiba dan kamu didoakan tiba-tiba. Baru ingat, oh ya, Tuhan bilang apa? Berjaga-jagalah kamu supaya kamu tidak kena pencobaan. Nggak, pasti kok nggak sama ceritanya gitu, ceritanya sama. Nah aku pasti lah enak saudara. Saudara ngatur Tuhan apa kita ngatur Tuhan? Apa Tuhan yang ngatur kita? Kan bukan kita yang ngatur Tuhan. Berarti kalau Tuhan sudah menegur kita pertama lewat anak nggak mempan, lewat orang hamba Tuhan dan didoakan dan berjaga-jagalah, berarti itulah ada sesuatu yang harus kita selesaikan masalah itu. Akhirnya dengan jalan seiring ya sekata perjalanan ini lewat saudara. Yang ketiga, dia anak-anak setir, tiba-tiba kabur, dari matanya itu kabur, merasa dia ada kabur, padahal tidak ada apa-apa. Ketika dia berkata, Tuhan, tolong aku. Hari itu juga aku menolong kamu dan berkata, bertobatlah kamu. Ya, aku dengar itu, tapi tak pikir itu pikiranmu dewek. Gitu saja. Jadi kalau kita ada masalah dipikir-pikir dewek, ya itu jadinya. Jadi marilah kita belajar untuk tidak seperti itu. Kita mengarang, kita mengatur, kita seakan-akan kita membenarkan diri kita sendiri. Mari kita akui di hadapan Tuhan, aku ini lemah, aku tidak mampu, Tuhan atur semua. Semuanya jadi jalan lancar, tidak ada masalah. Persiapan untuk ke depan itu adalah hanya hati. Hati ini harus memandang salib. Kenapa? Karena salib itu adalah bagian kemenangan buat kita. Jadi orang pilihan Allah tidak boleh ada kekacauan di sini. Kita tahu bahwa Tuhan itu memberikan kita hidup yang baru. Pohon yang tadinya banyak daun-daunnya dipangkas oleh Tuhan itu sakit. Ketika saya melayani Tuhan, tidak mulus saudara. Banyak kiri kanan yang sikut-sikut. Bahkan disindir-sindir. Itulah saya. Bahkan ada hamba Tuhan juga telepon, dia bilang, aku kenapa ya dari dulu kok aku tuh gini-gini terus? Ya, karena dalam hidup kita merasa gini-gini. Padahal kalau kita miring Tuhan, walaupun kita gini-gini keadaan kita, tapi iman kita makin meningkat, hidup kita makin percaya penuh pada Tuhan. Dari situlah awal mulanya hidup kita berjalan setapak demi setapak menuju kebenaran. Tapi kalau kita sebentar tersinggung, sebentar tidak enak, bagaimana kita bisa menjalani hidup ini? Karena kenyataan hidup ini adalah kasar. Manusia bisa marah, manusia bisa tegas, manusia bisa lemah, manusia bisa tiba-tiba mati. Kita tidak tahu. Hidup kita tiba-tiba enak-enak ngomong kita meninggal. Kita tidak tahu saudara. Kehidupan kita ke depan ini kita tidak tahu, tapi kita harus melangkah. Kalau kita diem, itu suam-suam kuku. Kalau kamu berani, ayo kita jalan. Kalau kita tidak berani, kita suam-suam kuku, kita ditinggal. Sedangkan Tuhan itu mengurapi kita terus untuk maju. Jadi kalau kita maju itu bertambah kuat, bertambah indah, bertambah nyata. Kenyataan itu ada. Suatu hari saya pergi ke Jawa Tengah. Saya melewati kota Madiun. Madiun apa mana ya, saya lupa. Ya Madiun ya. Madiun ya. Jombang apa Madiun. Pokoknya saya melewati kota tempat tinggal saya pernah ada. Sudah berubah semua. Dan saya mulai berdoa, Tuhan berkati kota ini. Setiap kali kita melewati kota, Tuhan berkati kota ini. Dan saya tunjukin orang-orang yang berdulun-dulun datang dari desa itu sudah pagi itu subuh-subuh mereka berdoa itu dalam roh saya kelihatan. Saya menitikkan air mata, kok baik Tuhan. Dari sinilah saya mulai maju. Kalau orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang wah gitu, yang penampilan yang biasa-biasa, dengan memakai kebaya, memakai apa adanya, mungkin pakaian tidur atau apa, dia bisa datang dengan kerendahan hati. Mengapa saya tidak bisa? Kadang saya capek, kalau sudah saya kaki sekemong, kerampon doa, Tuhan males mau doa, itu saya. Saya tergugah dengan penglihatan itu. Nanti ada lagi di satu desa, semua itu tanaman hutan semua, tapi di situ ada penghuninya. Saya ingat waktu saya masih kecil, ada seorang supir yang kesasar di situ. Wah ini pasti saradan atau apa? Saya juga tidak ngerti. Pokoknya melewati hutan, ternyata di situ roh, penghuni roh itu berbentuk harimau sudah putih semua.
tapi bisa ngomong. Hai, selamat malam hambaku. Loh, saya berdoa enak-enak. Doakan saya ya, supaya saya ini diberkati tempat tinggal saya. Saya bilang, kok ada ya roh kegelapan, roh halus bisa cerita kayak gitu. Apakah itu ada ilmu putih, ilmu hitam? Itu pikiran saya, saudara. Tapi saya tidak boleh terbawa. Saya hanya berdoa, Tuhan, apakah ini datang dari Engkau? Jadi kalau saudara ragu-ragu, apakah ini datang dari Engkau? Kalau datang dari Engkau, ya saya berdoa. Kalau enggak, saya kan nggak mau kayak gitu. Keseret saya ke sana. Saya berdoa. Datang. Doakan saya ya. Doakan saya itu mengikuti. Jadi ini mobil jalan, ini mengikuti langkahnya kok cepet kan itu bukan harimau biasa, saudara. Itu enggak. Kalau ini mobil, harimaunya mengikuti mobilnya, kita jalan kan itu bukan harimau biasa. Itu pasti roh kegelapan, roh halus. Jadi saya cuma berkata, Tuhan, apa yang saya lakukan? Karena ini roh mengikuti terus. Dia berkata, kampung saya ada masalah, kampung saya ada masalah. Saya juga tidak ngerti apa maksudnya. Singkapkan yang dijibung sasra, mengikuti dosa. Hampir setengah jam lebih. Akhirnya saya juga melihat anak yang kecil-kecil ini, takutnya kan orang kesusup ya. Orang ketempelan kan takut gitu. Saya tumpangkan saya pakai salib semua. Besok salib semua, go saya. Kita berdoa, saya bilang gitu. Terus ini mobilnya, doa semua ada. Begitu amin, saya lega. Tapi saya mengikuti. Doakan saya hambaku, doakan melompat saja. Doakan saya, doakan. Jadi mengikuti saya. Akhirnya Tuhan, apa yang saya lakukan? Saya ingat Musa pada waktu perang. Itu seperti ada satu penglihatan. Musa pada waktu perang, dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Menang. Bangsa Amalek kalah. Oh, Musa menang, mengangkat tangannya. Dia menyembah. Tapi karena dia tua, dia turun. Begitu turun kalah. Akhirnya Yosua menaikkan. Dibantu. Itu yang saya ingat. Itu anak sekolah minggu. Itu pelajaran anak sekolah minggu saya ingat. Hingga akhirnya saya ingat, oh ya, kalau gitu saya harus memuji Tuhan. Saya harus menyembahkan, saya menyembah haleluya, semua heran. Tapi kalau nyanyikan, hikmat Tuhan turun. Sudah, jangan menyembah, nyanyi. Itu hikmat. Sudah. Tuhan menurunkan kita kuasa urapannya, tapi kalau kita bertindak, hikmatnya masuk. Akhirnya saya nyanyi, memuji Tuhan. Begitu saya memuji Tuhan, itu harimau yang putih tadi itu hilang sedikit demi sedikit juga. Bukan hilang ekornya, hilang sama-sama sampai di perbatasan itu plus hilang. Saya merinding sama Tuhan. Ternyata itu roh yang tidak benar. Apakah saya berdosa kalau saya tidak mendoakan? Itu sama. Kalau hatimu tidak sejahtera, hambaku, tidak usah. Itu hakku dengan para malaikat. Oh ya Tuhan, kau sudah. Kan saya tidak berhutang pada setan. Karena saya memang tidak ada urusan dengan dia. Akhirnya lewat. Mengapa orang itu begitu diikuti, dia mengikuti kita, walaupun kita sudah lepaskan, tetap aja ganggu. Karena kita ada pelanggaran. Itu aja. Ada seorang ibu. Udah dilepasin, diurapi bolak-balik. Umpama orang itu sudah 1000 kali, mungkin gitu ya. Sampai belenger. Kenapa ini ya? Ingat enggak kesaksian saya? Kenapa? Dia anak Tuhan. Karena dia tidak siap suaminya meninggal. Ingat enggak kesaksian saya? Begitu suaminya meninggal, dia nangis terus. Akhirnya dia ada pohon pisang di depan pintu belakang. Dia ajak omong pohon pisang itu. Sementara di tempat daerah itu perdukunan semua. Bahkan anak mantunya juga pakai perdukunan. Jadi perang sudah. Kalau dia ngomong-ngomong sama setan, orang mati nggak bisa dijak ngomong, saudara. Tapi dia merasa dia bisa ngomong-ngomong sama suaminya. Jadi kalau dia ada dampratan dari anak mantu, dia nangis apa? Itu Pak, anakmu gini-gini. Itu dia merasa ada sesuatu yang berkata, ya wes kamu sing sabar. Itu gitu saja. Orang mati tidak bisa ngomong. Kalau itu ada, itu adalah kuasa kegelapan. Jadi saudara jangan salah kaprah. Karena orang mati tidak akan bisa bertemu dengan kita. Oh,
Kalian itu udah tahu loh sedihku. Makanya aku didatangi sama orang tua. Tidak, saudara. Kegelapan. Jadi kalau saudara sering mimpi orang tua, sering didatangi orang mati, kita mesti doa pelepasan. Konseling dulu, pasti ada sesuatu. Mungkin ada benda yang keramat. Tahu keramat? Kenapa ibu ini terus diikuti sama roh-roh yang kayak gitu ya? Karena dia mengkeramatkan pohon pisang itu tadi. Ada lagi sesuatu yang membuat kita harus tahu. Ada seseorang yang memberikan sesuatu hadiah ulang tahun, yaitu serupa pedang kecil, pedang silat tuh, kayak silat tapi bentuknya nggak pedang. Tapi ini ada isinya. Tapi ini orang kan nggak tahu. Wah, kok lucu, aku seneng sekali. Dimasukkan terus lupa sudah. Karena ada masalah orang tuanya, tabrakan, mati, gonta-ganti, turunan terus. Akhirnya saya nggak tahu kalau itu ada roh pencabut nyawa. Hanya begitu kita berdoa, loh kok aneh ya, kok ada seperti benda segini itu melayang-layang. Ini apa? Nggak tahu. Kenapa? Karena kita ada pelanggaran iblis mengikuti kita. Jadi kalau saudara milik Tuhan harus bersihkan semua apa yang sudah punya, didapati dari orang tua, orang yang betul-betul mungkin sesuatu yang itu berarti kamu nanti bisa kaya, kamu nanti tidak akan dimarahi sama orang, kamu kalau hutang pasti digolkan. Nah itu bahaya sudah, karena dia pakai kekuatan. Itu harus diputuskan tahun 2020. Kalau tidak, kamu pasti punya masalah, tidak terselesaikan. Kenapa? Karena iblis lebih lihat. Ini sudah penghujung akhir zaman. Jadi dia kejar kita, kelemahan kita akan dikejar sampai entek. Itu cara pola iblis bergerak. Mungkin kita punya pola pikir, mungkin kita jengkel, lihatin ya, kamu udah kerjain ini. Nah itu juga iblis juga ini kacaukan rumah tanggamu. Mantu, orang tua, cucu, mertua, pokoknya Tuhan ingin bekerja, tapi iblis juga ingin bekerja. Itulah yang iblis lakukan di akhir zaman. Kalau kita mau hidup berbuah, harus kita mau tahu bahwa Tuhan itu rencana apa dalam hidup kita. Kita lihat firman Tuhan, saudara. Jadi di sini ada pohon, sebelahnya itu berbunga, rontok, akhirnya dia tidak berdaun hingga kering kerontang. Tapi kalau yang sebelah ini dia seperti emas, walaupun daunnya tidak kelihatan kecil-kecil, tapi dia punya buah yang hidup. Kenapa? Karena karya Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Kita lihat di dalam Yesaya 32 ayat 15. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan berbuah, saudara. Jadi intinya dalam proses ini kita harus tahu bahwa perjalanan kita sebagai orang pilihan Allah kita ini, walaupun padang gurun itu adalah gersang, tidak ada tumbuhan, tidak ada hotel, tidak ada air, sumber air, tidak ada sesuatu, gersang. Jadi sekalipun kamu hidup dalam kegersangan, tidak ada sesuatu yang hidup, maka Tuhan berkata, kamu akan menjadikan pohon yang berbuah lebat, berbuah yang memberikan buah, kebun buah yang betul-betul berharga. Nah, itu yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Sehingga pohon itu menjadi emas. Kenapa? Karena Allah mengurapi, kemuliaan Allah turun di tengah-tengah kita. Kemudian saudara, manusia bukanlah robot. Ya. Yang ketiga, manusia bukanlah robot. Manusia diberikan kehendak bebas dari Tuhan. Manusia menjalankan kehidupan sesuai pilihannya sendiri. Satu hal yang Tuhan rindukan, mengulurkan tangan dan mengajak perjalanan bersama dengan Dia. Jadi saudara, ingat, perjalanan ini tidak sesuai dengan pilihan kita sendiri, tapi Tuhan yang akan mengatur hidup kita. Mungkin tahun 2020 ini banyak sekali, kalau orang muda itu dicemeti ya, saudara. Mungkin sakit ya. Saya di dalam menginjak tahun 2020 ini ada banyak ya, dia membuat itu luka. Tetapi dengan luka itu saya tetap harus berdiri tegak. Walaupun dalam kondisi apapun, saya harus tahu bahwa hanya Tuhan yang punya rencana. Saya ini hanya hamba. Saya belajar betul-betul harus merendah hati, itu sakit. Jadi kalau saudara bisa memahami ya, bagaimana kehendak Tuhan dalam hidup ini, itu adalah berjuang. Kita ini sekarang berjuang itu bukan tenang ya saudara, ombaknya lagi tinggi. Dengarkan, ombaknya lagi tinggi, suasana lagi
nggak pas semua ya. Tapi kita harus sadar bahwa jangan kita terbawa, oh karena itu ya aku enggak ini, oh karena itu aku enggak ini. Enggak, saudara, kita harus maju terus sampai titik penghabisan. Amin. Apapun yang terjadi, persoalan ini harus dibawa di dalam doa. Apapun perjuangannya kita harus bawa di dalam doa. Kenapa? Karena kebun buah ini adalah hak kita. Tuhan berikan kita cuma-cuma kepada kita. Dia ingin kita hidup dalam kebenarannya. Walaupun mungkin kita tidak sesuai dengan kehendak kita, karena kita tidak enjoy. Kalau tidak enjoy, tidak tenang. Ketika kita berkumpul bersama-sama, bahkan kita itu sama-sama anak Tuhan. Apakah orang yang menjadi anak Tuhan atau hamba Tuhan bisakah menjamin kita untuk masuk ke surga? Tidak tahu. Yang tahu adalah Allah Bapa, Tuhan Yesus, yang akan menentukan kita apakah kita masuk surga atau masuk neraka. Tetapi sebelum ada suatu orang bilang itu suatu penghakiman yang besar, maka Tuhan memberikan kita, yaitu talenta itu harus dihidupkan. Jadi kalau saudara, segini-gini, ayo talentamu apa, gerakkan. Saudara. Karena kita ini sekarang bukan karena apa, karena semuanya itu kita maju karena kekuatan Tuhan. Ayo kita bangkit dan berjuang bersamanya. Saya yakin bahwa Tuhan itu akan menyertai perjalanan kita. Itulah firman Tuhan, biar kita menyadari bahwa hidup kita butuh sinar kemuliaan Tuhan. Hikmat itu adalah sinar. Sinar kemuliaan Tuhan itu turun di tengah-tengah kita. Dia mengurapi hidup kita dalam perjalanan kita. Dia akan membentuk kita lebih dari segala-galanya. Di saat gelap sudah menghadang perjalananku, aku bertanya sendiri di dalam hati, adakah umurku masih panjang? Aku berusaha untuk menarik nafas dalam-dalam. Aku memandang di sebelah kanan. Aku melihat anakku sudah besar. Dia bukan lagi seorang dewasa, tapi dia seorang bapak yang memiliki anak dua. Aku melihat di sampingnya istrinya. Dan aku berusaha memegang erat-erat tanganku dalam-dalam. Dan aku menghadap ke atas karena sesak rasa. Berapa lama lagi Tuhan Engkau memberikan waktu pada hamba-Mu? Walaupun hamba merasa bahwa hidup ini sendiri, banyak orang yang tidak suka, dan banyak orang juga yang menyayangiku. Aku bersyukur kepada-Mu, karena aku sudah melewati tahun yang baru bersama dengan keluargaku. Aku membuka dahan pintu perlahan-lahan. Aku sengaja tidak memakai sepatu ataupun sandal. Aku mulai keluar pelan-pelan. Kakiku mulai terasa sakit dan tinggi karena aku menginjak batu-batuan. Dan di kiri kananku banyak tanaman bunga. Dan aku mulai berkata, Tuhan, bunga ini harum dan sejuk dan segar di mana. Tapi ada saatnya bunga ini layu.
akan merasakan seperti itu. Aku mulai menghadap ke atas. Seberapa jauh aku menjangkau, seberapa jauh aku berlari, seberapa jauh aku berhenti dalam perhentian. Aku hanya berkata, berkatilah turunanku, berkatilah umatmu, karena semuanya pasti akan berubah. Segala sesuatu adalah kehendak-Mu yang terjadi. Tapi sinar kemuliaan-Mu tidak pernah punah di hadapan-Ku. Dan aku ingin tetap tinggal seperti ini. Rindu untuk melayani, rindu untuk berbakti kepadamu, rindu untuk memberi yang terbaik, karena aku belum mampu untuk memberi yang terbaik untukmu. Aku mengangkat tangan tinggi-tinggi, dan saat itulah suasana surga dulu. Matahari menembus seluruh alam semesta, dan burung-burung mulai berterbangan serta menyapa pagi kepada Bapa di surga dan pada hamba-Nya. Biarlah renungan puisi hari ini menguatkan iman kami semua, bahwa hidup yang sementara ini serahkan semua kepada Tuhan, karena Dia pemilik hidup ini.